Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menampilkan hasil diskusi makalah kami tentang tujuan wawasan Nusantara. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Asra Said dengan NIM 223298083. Saya berasal dari Departemen Ilmu Agama Islam. Kemudian perkenalkan juga rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nizal Afni, kemudian Evita Sari, dan yang terakhir ada Anggun Budi Lestari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. Kepada Nizal Afni, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya penyampaian materi oleh saya tentang apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Selanjutnya, unsur-unsur dari wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama, wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budayanya. Kedua, isi wawasan Nusantara. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Ketiga, tata laku wawasan Nusantara atau kondok. Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perilaku, dan perbuatan dari bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nizal Afni yang telah membacakan poin makalah pertama. Untuk poin makalah selanjutnya akan disambung oleh Evita Sari. Kepada rekan saya Evita Sari, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. Materi selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih kepada Evita Sari. Untuk poin-poin yang selanjutnya akan disampaikan rekan saya Anggun Budi Lestari. Kepada Anggun Budi Lestari, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi, dan implementasi wawasan Nusantara. Apa itu kedudukan wawasan Nusantara? Yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak ada penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita dan tujuan nasional kita. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Implementasi wawasan Nusantara tentu saja banyak sekali. Contohnya saja di bidang pertahanan dan keamanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama maupun daerah yang berbeda. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggun Budi Lestari. Untuk poin yang terakhir akan dibacakan oleh Evita Sari. Kepada Evita Sari dipersilahkan. Fungsi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara nasional. Tujuan nasionalnya yaitu dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang terakhir yaitu tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan hasil diskusi makalah pada hari ini. Baiklah, mungkin hanya sekian hasil diskusi makalah kami pada hari ini. Saya Oki Asra Said sebagai moderator, mewakili rekan-rekan saya yang lain, meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.